Oke, selamat datang Tokonaut semua ya. Kembali lagi ke acara Sinyal Ngobras nih. Dan kebetulan minggu kemarin tuh lumayan uh, bullish ya, sangat-sangat bullish bisa dikatakan. Uh, jadi apa namanya? Bullishnya ini kita bisa lihat ya terkait dengan Bitcoin dari harga 58 sampai naik ke 64.000. Bahkan untuk IDR-nya sendiri udah ATH ya, sampai ke 1 miliar 5 juta rupiah kurang lebih. Nah, teman-teman bisa transaksi di toko kripto dan bisa baca toko news terkait dengan berita-beritanya. Dan bagi teman-teman semua yang sekiranya ngerasa kayak, Mas, kira-kira bisa nggak sih Mas beli Bitcoin sekarang gitu atau beli aset kripto lainnya sekarang karena harganya udah cukup tinggi. Nah, kita bakal bahas di sini nanti kenapa sih kok Bitcoin tuh mengalami kenaikan luar biasa tingginya di minggu kemarin gitu ya. Kita langsung aja ke topik utamanya. Aku bakal share screen ke teman-teman semua untuk kenapa sih kok Bitcoin itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi gitu ya. Gimana kita bisa lihat di sini ya terkait dengan sentimennya yang ada. Bisa buka news.crypto.com di mana ada beberapa berita seperti altcoin yang wajib dipantau, bisa profit 10x ya atau 1000%, Dogecoin dan ada banyak macam lainnya yang bikin bullish termasuk meme token ya seperti Shiba, terus kemudian ada lagi Meme, ada PP ya, ada macam-macam ya di toko kripto ada banyak banget meme coin yang tersedia dan itu mengalami bullish luar biasa selama seminggu terakhir. Sebenarnya apakah ini ciri-ciri altcoin? Tak rasa ini karena dukungan dari Bitcoin ya. Jadi Bitcoin sudah mengalami kenaikan cukup tinggi dan narasi terkait dengan meme token itu juga lagi hotnya untuk di minggu kemarin. Dan pertanyaannya apakah meme coin itu masih bisa entry mas gitu. Ini agak berisiko juga ya untuk entry di meme token, meme coin karena kenaikan udah cukup tinggi dan kalau emang mau bener-bener spekulasi ya silahkan aja sih bebas aja ya. Dan ada yang baru listing kemarin seperti portal dan ada berita lagi nih sentimen ya. Salah satunya campaign, sorry. Campaign tuh trading competition Creo di mana dapat triple volume transaksi untuk pairing Creo ya, Creo USDT, Creo IDR gitu. Dan teman-teman bisa buka dan kebetulan di sinyal ngobras ini ada koin Creo potensinya gimana. Jadi seenggaknya teman-teman tuh trading kompetisi ikutan juga potensi cuannya juga ada gitu. Nah, untuk kenaikannya ya di Bitcoin ini selama Februari itu udah naik 45%. Ini udah lumayan gede banget sih. Gitu. Dan kita langsung aja kenapa kok Bitcoin itu mengalami kenaikan cukup tinggi. Jadi alasannya ini teman-teman ya. Kalau kita bisa lihat secara Bitcoin ETF di minggu kemarin, selama 7 hari terakhir untuk holding Bitcoin-nya, si iBit ya, iShares milik BlackRock itu sudah mengakumulasi 34.270 Bitcoin ya. Dengan total aset dia yang dia pegang itu 164.500 Bitcoin. Aku masih ingat banget di pertengahan Februari kemarin, ya itu masih menyimpan cuma sekitar 111.000 Bitcoin ya, pertengahan Februari. Sekarang udah sampai 164.000. Dan Fidelity ya juga terus mengalami akumulasi 12.000 Bitcoin. Ada ProShares itu udah nambah 2.800 Bitcoin. Ada ARK21 Shares 3.800 Bitcoin, Bitwise dan seterusnya. Jadi so far rata-rata tuh selama seminggu terakhir penyerapan Bitcoin ya itu luar biasa tingginya gitu. Jadi sehingga Bitcoin berpotensi mengalami bullish lanjutan karena kelangkaan ya balik lagi supply dan demand. Kalau kita bisa lihat di sini secara supply-nya Bitcoin tuh lagi diserap, wah ini luar biasa tingginya ya penyerapannya gitu. Pertanyaannya apakah masih bisa beli Bitcoin? Masih bisa ya dengan sistem DCA sih karena seperti iShares dan sebagainya macam mereka mengakumulasi 164.000 tuh enggak tiba-tiba langsung satu hari teman-teman ya, tapi mereka melakukan pembelian secara bertahap gitu. Hampir setiap hari itu melakukan akumulasi seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kenapa Bitcoin, kenapa market crypto mengalami bullish luar biasa di minggu kemarin
Oke, langsung aja kita ke pembahasan utamanya, yaitu sinyal ngobras, potensi bearish sama bullish-nya di minggu ini gimana Mas Vicky, gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Jadi last topic watchlist-nya di minggu kemarin, aku analisa ada Pixel, Sui, Sol, Sen, dan Starknet, di mana Solana dan Sandbox itu mengalami kenaikan cukup tinggi ya. Solana kenapa kok mengalami kenaikan selama 1 minggu 25%? Jadi karena ada dorongan DApps ya, decentralized aplikasi, di mana mereka ngeluncurin device, salah satunya adalah perpetual DEX, terus kemudian ada swap dan sebagainya macam. Nah, itu menyumbang volume transaksi cukup besar, bahkan melebihi PancakeSwap, melebihi DYDX. Ya. Jadi permintaan Solana itu cukup tinggi di minggu kemarin. Kemudian dari Sandbox, Metaverse ya biasa gaming, narasi gaming itu juga lagi lumayan kencang. Jadi dua ini mengalami bullish. Ini ada Pixel kurang sih ya, gitu. Oke, bentar. Wait. Oke, lanjut ya. Kemudian ada lagi last bet week watchlist-nya. Ada CKB, Koti, Altcoin, Outlier ya, One, Manta, di mana One ini mengalami kenaikan tinggi juga 35%, cuma rata-rata memang mengalami bullish to sideways gitu. Bearish to bullish. Jadi awal minggu kemarin tuh bearish, kemudian ketika Bitcoin mengalami kenaikan yang luar biasa tinggi, ya altcoin ini juga ikut mengalami kenaikan ya gitu. Dan so far untuk One ini luar biasa tingginya sih kenaikannya sih. Dan beberapa ada yang sempat kena hit target untuk penurunannya, cuma dia lanjut mengalami kenaikan. Gitu. Nah, kita bahas terkait dengan potensi ya, ini masih potensi aja di minggu depan. Kira-kira apa nih Mas Vicky koin-koin yang berpotensi bullish? Yaitu ada Ethereum, GTO, Atom, Portal, dan Creo. Ya, Ethereum itu kenapa kok berpotensi bullish Mas? Karena ada upgrade ya, Denkan, Dencun ya tulisannya ya. Denkan, Ethereum berpotensi untuk mengalami kenaikan yang lumayan lah, 5%-an dari harga saat ini. Kemudian ada GTO 15%, Atom 11%, Portal 14,94%, dan Creo 10%. Jadi masih lumayan oke sih untuk kelima koin ini ya. Kemudian ada bet week watchlist-nya di minggu depan, minggu ini. Itu ada Mana, Jupiter, Sei, GMT, dan OP. Gitu. Ini berpotensi bearish. Ya, masih ingat ini masih potensi aja, dan disclaimer ini merupakan analisa pribadi, bukan ajakan beli atau jual. Keren kan lu? Bisa kan? Itu jago lu. Oke, lanjut ya, kita ke teknikalnya, yaitu ada Ethereum. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini time frame-nya masih kecil nih. Oke. Ethereum ini berpotensi dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, di mana secara teknikal ya, kita bicara teknikal. Suaranya hilang, Bang. Itu berpotensi udah hit ya sebenarnya ya tadi pagi, cuma kita bakal lihat lagi nanti terkait dengan teknikalnya, karena so far dia masih dalam area bullish teman-teman, belum ada indikasi dia mengalami pembalikan arah. Kalau kita bisa lihat di sini udah breakout dari resistennya di area ini, gitu ya. Ini untuk GTO, kemudian ada Atom. Atom ini juga sama, dia berpotensi untuk bullish ya.
ini berpotensi untuk bullish. Jadi tak rasa untuk Atom ini juga sama ya, dia potensi bullish. Secara RSI juga lumayan bagus, nggak ada overbought, masih cukup aman. Itu. Kemudian ada Portal. Ya, Portal ini baru list kripto dan kebetulan nih karena sekarang itu di bawah harga dari entry, mungkin teman-teman bisa adjust lagi ya untuk pembeliannya. Tapi so far secara teknikal ini lagi lumayan bagus lah di sini ya. Lumayan bagus untuk teknikalnya. Portal berpotensi untuk ke area $2,6 gitu. Kemudian ada lagi Creo ya. Creo ini juga sama, dia bullish so far ya. So far masih dalam area range bullish. Wait. Gambar hilang ya. Oke. Oke, ini harusnya kelihatan nih. Ulangin ya dari Portal. Jadi Portalnya berpotensi untuk bullish di sini secara teknikal. Terus dia berpotensi mengalami kenaikan di $2,6. Kemudian ada Creo. Ya, Creo ini juga sama RSI cukup bagus ya. Dia RSI-nya bullish so far. Kemudian secara teknikal range-nya juga lumayan oke lah di sini. Gitu. Wait. Ya. Oke. Dan next kita ke yang berpotensi bearish ya di minggu depan, yaitu ada Mana ya, kita bisa lihat di sini so far ya lumayan lah di sini. Cuma tuh konfirmasi ini ada tanda-tanda untuk dia bullish sih sebenarnya sih. Gitu. Dilihat dari sisi apa namanya chart pattern-nya ya, karena ini ada indikasi bullish kuat di sini. Tapi so far secara RSI itu udah overbought di sini ya area ini. Kemudian ya patah ya bearish, dan ya ini masih tunggu konfirmasi untuk Mana gitu. Tapi so far untuk Mana ya udah naik cukup tinggi ya teman-teman ya gitu. Jadi wait and see untuk Mana kalau teman-teman punya aset Mana. Kemudian ada Jupiter. Nah, Jupiter ini berpotensi bearish juga. Secara teknikal ini ada double top, bahkan mungkin triple top mungkin ya. Secara RSI juga walaupun dia di area yang cukup bullish, tapi tak rasa ini dead cost ya, nih kecil, jadi dia berpotensi untuk bearish ke area ini. Sini juga ada area support yang menahan sih, ada 1, 2 ya, dan ini 3, 4. Jadi area ini cukup bagus untuk teman-teman kalau mau beli. Gitu. Kalau misal mau beli. Dan ada saya ini juga sama ya bearish karena dia udah breakdown ya. Breakdown tuh maksudnya udah patah dari sisi bullishnya, dan tak rasa dia berpotensi untuk bearish di sini dengan potensi minus sekitar 13%-an secara apa namanya price-nya. Kalau bener-bener sekarang teman-teman misal nih Mas, aku mau cut loss atau mau apa gitu ya minus sekitar 11%-an lah gitu. Kemudian ada GMT ya, GMT ini juga sama kurang lebih. Dia juga ada bearish patah ya, sama. Ini karena apa Mas kok tadi pagi aset kripto pada bearish nih gitu? Ya karena ada isu terkait dengan potensi penjualan ya. Jadi potensi penjualan tuh penjualan dari pemerintah AS, di mana mereka akan menjual Bitcoin-nya. Jadi rontok besar pagi tuh. Gitu. Dan ini juga sama, optimism juga mengalami berpotensi bearish. Walaupun sekarang ini udah dia breakout, cuma terasa dia berpotensi bearish. Gitu ya. Itulah kelima koin yang berpotensi bearish di minggu ini. Jadi pastikan ya disclaimer bahwa ini merupakan analisa pribadi aja, bukan ajakan beli atau jual. Dan pastikan toko notes selalu pasang stop loss karena setiap orang memiliki ya adjustment sendiri ya, tolong di adjustment nantinya, dan jangan langsung kayak aku ikut Mas Wiki dan sebagainya macam ya. Tombol beli dan jual itu ada di tangan masing-masing. Itu aja dari aku buat sinyal ngobrol sini ya.